Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Ratu Akila dari NIM 140 124 Dan pada hari ini saya akan mentutorkan bagaimana cara mengolah data dari hasil pengukuran untuk seleksi ikan pada metode konvensional. Ini yang pertama kita sudah punya data yang sudah diukur ya ikannya sama beberapa data dari abstrak. Nah, ini sekarang kita mau seleksi dari nilai cut off. Jadi yang pertama adalah ini kita select dulu dan kita sort untuk dari largest ke smallest. Setelah kita sort, ini kita masukin rata-rata atau mencari nilai cut off-nya. Ini kita mencari average, pakai rumus average, terus dimasukin aja datanya, hasilnya 14,7. Nah, kita cari ikan atau panjang yang lebih dari 14,7. Jadi, eh, nilai terbawahnya tuh 15 ya di sini. Kita kasih ini. Terus ininya di copy aja, terus masukin ke hasil seleksi. Selanjutnya kita ke seleksi family. Nah, di sini itu ada dua metode, ada between sama within family. Tapi sebelum itu kita cari dulu rata-ratanya sama kita urutin juga dari terbesar ke yang terkecil. Langkahnya masih sama kayak yang tadi. Ini kita short dari largest to smallest. Sorry. Ini kita short dari largest to smallest. Terus ini kita average juga. Misalnya 14,7. Terus ini juga kita short dan kita average-in. Sort largest to smallest. Ini average. Sebenarnya nggak terlalu diperluin sih untuk largest to small, cuman nggak apa-apa. Nah, ini kita aduh, ambil satu angka di ruang koma aja. Terus do the same ke family check. Wih lah, short largest to smallest. Terus ini kita average lagi. Nah, udah kelihatan ya nilai cut off-nya. Nah, untuk di between family ini kita cari family yang nilai cut off-nya paling tinggi, yaitu ada di family B. Jadi, untuk between family ini, kita copy semua aja, atau hasil seleksinya adalah semua ikan dari family B, karena mereka nilai cut off-nya paling tinggi. Nah, kalau di between family ini kita mengambil individu dari setiap em, family. Jadi, ini karena datanya ada 30, kita ambillah sampling ya 10-10 ikan yang lebih dari nilai cut off di masing-masing family-nya. Ini kita ambil juga dari family B, campurin. Ini family C juga 10 data, hingga ada 30 data ikan yang nilai cut off-nya tinggi dari setiap family. Jadi untuk seleksi family sudah selesai, kita ke bobot ketiga family A. Nah, ini sebenarnya masih kayak yang tadi. Ini kita sort lagi, terus ini kita average lagi. Hmm. Sudah, terus kita ambil 10 data terbaik, taruh di sini. Nah, ini kita rata-ratain lagi. Terus kita cari stdef untuk melihat variasi dari data ini ya. Oke, 0,5 ini kita ubah jadi satu angka 8 koma juga. Nah, terus ini di G1 sama G1 aksen ini kita mencari nilai random ya. Jadi kita masukkan rumus adalah norm yang ini, inf, terus kita terus kita kasih buka kurung, tutup kurung, koma, kita pencet data-data yang ini, terus dikasih dolar, koma lagi, kita pencet stdif-nya, kita kasih dolar, terus kita tutup kurung, dan ini adalah nilai random dari data yang family A. Ini seperti biasa kita kurangin dulu jadi satu angka di belakang koma, dan kita drag aja ke bawah. Lah, sebentar. Oke, dari drag, jadi angkanya muncul semua, terus kita copy. Nah, kita copy lagi di G1 supaya dia tuh enggak berubah-ubah, karena yang G1-nya itu bakal
aktif merubah gitu ya. Nah, pastinya pakai paste value biar dia nggak berubah. Sama kita jadiin satu angka di ruang koma dan kita sort lagi dari largest to smallest. Oke, kalau udah kita rata-ratain lagi, average seperti biasa. Ya, kalau udah, ini kita ambil lagi 10 terbaik, kita copy di hasil seleksi, terus kita rata-ratain lagi hasil seleksinya. Ya, kalau udah kita tes tadef lagi untuk melihat eh, variasi data dari hasil seleksi ini. Eh, ulang ya. Ya, udah 0,3 datanya ini kita jadiin satu. Nah, habis itu lanjut lagi ke G2. Caranya masih sama, pakai norm, terus rand, terus tapi ini pakai rata-rata yang di G1 dan STDF yang di G1. Kita copy lagi. Jangan lupa ini di paste ya, bukan di copy Ctrl V karena nanti takut berubah lagi. Ini kita short lagi, largest to smallest. Terus kalau sudah kita ambil, kita rata-ratain dulu. Oke, sudah. Kita ambil lagi 10 data terbaik. Kita copy di hasil seleksi. Habis itu hasil seleksinya kita average-in lagi dan kita stdf-in lagi. Sebenarnya ini berulang ya untuk ke... Aduh, kok minus? Ini udah omjat minus, guys. Seperti biasa kita oke. Selanjutnya ke G3 terakhir norm invite and rata-rata yang di G2 ya. Sama SADV juga. Oke, sudah. Kita drag lagi ke bawah sini. Kita copy lagi. Kita pas value lagi. Sort lagi. Sebenarnya biar rapi aja sih di sort. Oke, kalau sudah kita averaging lagi. Oke, ambil lagi data terbaiknya 10. Paste lagi, kita averaging lagi. Kalau teman-teman lihat ini itu SCDF-nya makin ke G3 itu bakal makin mengecil karena data yang diperoleh juga bakal jauh lebih sama gitu atau lebih seragam. Jadi STDF-nya makin kecil kayak gitu. Oke, sudah selesai untuk em, di bobot G3 family A, langsung kita ke genetic gain. Nah, di genetic gain ini, di sini adalah data terpanjang, ini udah diambil dari rata-rata dari si bobot G3 ini. Nih, yang dari 1765, 18, 18,2, ini dari sini. Ini kita satu angka dengan koma juga aja, biar enak. Oke, ini juga hasil seleksi dari G3 atau yang ini, teman-teman. Nih. Pertama kita ngerjain dulu yang genetic gain ya. Jadi genetic gain itu adalah berapa persen gitu perubahan dari eh, family 1 sampai ke family 3. Caranya adalah dengan rumus family G1 ini dikurang dengan G awal dan dibagi G awal dikali 100. Jadi rumusnya kita sama dengan ini G1-nya kan ini, lalu dikurang dengan generasi awal, tutup kurung, dibagi dengan generasi awal dikali 100. Ini genetic gain dari G1. Lanjut ke kita ke G2. Ini dikurang balik lagi ke G0 atau generasi awalnya dibagi generasi 0 dikali 100. Terus ini lanjut lagi em, G3 dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. 100. Oke, ini udah jadi untuk
genetik gain dari setiap generasinya. Artinya adalah ada peningkatan 3,2% dari genetik nol ke genetik satu. Begitupun misalnya ada 4,9% peningkatan dari genetik satu ke genetik dua. Nah, sekarang kita yang GTMN1. GTMN1 ini sebenarnya basically sama aja kayak yang G0, cuman bedanya adalah dia membandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau yang G0 ini tadi dibandingkan generasi awal, nah GTMN1 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi rumusnya itu kita generasi awalnya, generasi yang kita tuju nih G1 dikurang generasi sebelumnya. Mungkin kalau yang di ini belum terlalu ada perbedaan karena masih sama. Nah, kalau yang di sini ini generasi kedua kan. Ulang. Generasi kedua, kita kurang sama generasi G1, bukan sama G0 lagi gitu. Terus kita bagi generasi satunya dikali 100. Gitu. Terus ini juga sama, bedanya G3 dikurang G2 dibagi dengan G2 dikali 100. Oke, ini hasilnya bisa kita, oke, untuk genetik gainnya sudah selesai. Sekarang kita ke sini. Ini kita pembulatan dulu. Sebenarnya pembulatannya bisa pakai ini, cuman ini ada rumusnya. Kita pakai round, terus kita syarat ini, dan kita koma berapa angka yang di belakang koma. Nah, karena dari tadi aku satu, jadi aku tulisnya satu. Dah, ini 18,7 pembulatannya ya. Terus kita drag aja ke bawah. Eh, sorry. Kita drag ke bawah. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita tulis nih. Di sini ada angka berapa aja, ada 18,7 sama 18,6. Berarti ini kita tulis aja 18,7 sama 18,6. Nah, untuk jumlah ini, ibaratnya kita mau ngitung berapa banyak sih data 18,7 di hasil seleksi G3 ini. Dengan rumus COUNTIF. COUNTIF, terus kita select pembulatannya, dan kita koma, ini E10 ya, atau targetnya. Nah, jadi ada tiga ya, benar ada tiga, 18,7. Kita COUNTIF lagi untuk di 18,6-nya. Sini ini E11 ya. Nah, ada 7 ya. Nah, selanjutnya kita bikin garis rata X dan Y. Untuk X ini kita ambil dari average-nya pembulatan ini. Nah, ini yang di bawahnya kita lakukan hal yang sama. Terus untuk Y ini adalah modus ditambah 1. Ini kan modusnya di sini ada 7. 7 ditambah 1 berarti 8. Nah, untuk bawahnya itu, batas bawahnya yaitu 0. Selanjutnya kita buat grafiknya. Nah, ini kita copy, terus kita ke insert. Di sini ada recommended chart. Terus di sini ada all chart. Kita cari yang scatter dan yang ini, ini ya. Nah, grafiknya tuh menurun, teman-teman. Ini kita ganti aja gennya. Grafik tiga. Ini kita terusin dulu ya. Terus ini tuh kita pencet titik-titiknya ya. Habis itu kita klik kanan, habis itu ada select data. Nah, kita add di sini, kita tambahkan lah series name tadi grafik grafik G3. Nah, untuk X value-nya nanti tinggal kita copy aja yang dari sini. Untuk Y-nya juga kita copy dari sini. Terus, oke. Oke. Udah selesai. Jadi dia grafiknya. Ini lurus kan? Lurus. Oke, terima kasih. Mungkin sekian video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.